Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para followers Sindo Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya sore hari ini, Suwarni Damar, jurnalis koran Sindo Makassar. Hari ini kita akan membahas sedikit agak lebih berat karena ini menyangkut bagaimana iklim investasi yang ada di sektor ekonomi. Nah, pandemi COVID tentu membawa dampak efek besar pada seluruh sektor ekonomi. Salah satunya adalah pasar saham dalam negeri yang ikut terguncang karena dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data RTI, indeks harga saham gabungan di awal terjadinya pandemi COVID terjadi turun sekitar 22,23% sejak awal tahun. Hal ini pun membuat sejumlah investor ragu-ragu apakah pada momentum pandemi COVID-19 ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di pasar saham dan seberapa besar peluang keuntungan yang bisa didapatkan ketika berinvestasi di pasar saham. Hari ini kita akan membahas bagaimana untung ruginya berinvestasi di tengah pandemi COVID maupun menuju era new normal. Kita akan bersama dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Fahmi Amirullah. Bersama beliau kita akan berbincang-bincang dan sharing edukasi bagaimana sebenarnya bisnis saham. Mungkin jika orang-orang awam tentu tidak akan tertarik misalnya berinvestasi saham, padahal sesungguhnya berinvestasi saham itu di beberapa sektor itu merupakan hal menguntungkan. Kenapa? Karena kita hanya butuh pandai-pandai saja memilih emiten-emiten mana yang akan dijadikan sasaran untuk menyimpan saham kita pada perusahaan mereka. Kita akan melakukan join bersama Bapak Fahmi Amirullah selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Saat ini kita akan melakukan koneksi jaringan. Sambil menunggu koneksi jaringan, nantinya kita akan minta juga bersama Pak Fahmi Amirullah untuk melakukan review market selama sepekan. Sebenarnya saham apa sih yang paling diminati dalam sepekan ini dan bagaimana caranya untuk misalnya bisa mendapatkan saham dari perusahaan tersebut. Kita akan melakukan join bersama Bapak Fahmi Amirullah. Sepertinya kita akan terjadi sedikit gangguan komunikasi bersama Bapak Fahmi Amirullah. Nanti kita juga akan bagi para netizen yang mau bertanya-tanya misalnya kok dengan 100.000 itu kita sudah bisa punya saham di sebuah perusahaan, itu kenapa bisa? Lalu misalnya bagaimana misalnya kalau saya tinggal di tempat yang jauh, apakah saya bisa menjadi pemegang saham salah satu perusahaan? Nah, itu nanti semua akan dijawab oleh Bapak Fahmi Amirullah selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Lalu misalnya bagaimana tren transaksi saham yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan saham apa yang paling diminati oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Lalu misalnya perusahaan apa, perusahaan lokal apa yang banyak peminatnya dalam menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat, misalnya saham yang go public. Misalnya di kita ini ada beberapa perusahaan lokal yang sudah mulai melantai di bursa. Di antaranya misalnya ada PT Vale Indonesia Tbk, ada juga misalnya Bank Sosial Bar, terus beberapa perusahaan-perusahaan lain yang bisa menjadi acuan kita dalam menempatkan modal kita di pasar saham. Nah, kita akan melakukan koneksi jaringan ke Pak Fahmin. Mungkin ada sedikit gangguan di jaringan kita, di jaringan Sindo Newsroom Makassar. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 ini tentunya memporak-porandakan kondisi ekonomi kita. Namun memang ada salah satu sektor yang tidak terlalu terganggu, salah satunya adalah pasar saham. Kalaupun terganggu memang kenyataannya itu pernah terjadi betapa terjun bebasnya saham sebuah perusahaan. Kita akan melakukan koneksi jaringan bersama Bapak Fahmi Amirullah, dan sebelumnya juga sejumlah pengamat ekonomi juga menyampaikan bahwa memang kondisi pasar saham ketika mengalami anjlok sekitar 22,53% itu memang membuat sejumlah investor ragu-ragu dalam berinvestasi di pasar modal. Sama seperti yang disampaikan oleh manajer beberapa perusahaan, memang mereka sangat merasakan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sebuah
perusahaan dalam menyimpan investasinya itu memang sangat besar, bahwa kadang mereka juga menarik semua dananya, kemudian melepas sahamnya. Nah, ini bahasa melepas saham, menarik saham itu kita akan bahas juga bersama Bapak Fahmi Amirullah, Kepala Bursa Efek Indonesia, Sulawesi Selatan. Beliau memang sudah sangat terkenal di pasar modal kita. Dan bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi dalam untuk membeli saham itu sebenarnya kita bisa dibantu oleh siapa? Nah, itu juga akan dijawab oleh Bapak Fahmi Amirullah selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Kita sedikit mengalami gangguan komunikasi bersama Bapak Fahmi Amirullah. Tentunya harapan besar kita adalah bahwa meskipun di tengah pandemi COVID ini, sebagai masyarakat yang teredukasi bahwa pasar saham itu memberikan masa depan yang cerah dan berkelanjutan ketika kita berinvestasi saham, tentunya tidak akan sia-sia bagi kita untuk menyimpan modal kita di sejumlah perusahaan atau di sejumlah emiten-emiten yang dianggap sahamnya tetap stagnan dan tetap stabil di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita akan melakukan koneksi jaringan bersama Bapak Fahmi Amirullah. Mungkin jaringan di tempatnya sedang bermasalah. Kita akan melakukan koneksi jaringan bersama Bapak Fahmi Amirullah. Mungkin sebelum itu juga saya akan sampaikan bahwa para netizen yang baru bergabung hari ini, tema kita hari ini adalah bagaimana kondisi pasar modal di tengah pandemi COVID-19. Kita akan menghadirkan narasumber Bapak Fahmi Amirullah selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, tentu juga dapat disampaikan bahwa beberapa waktu terakhir ini juga, IHSG juga sempat mencatatkan penguatan di tengah pandemi COVID-19, bahwa sesungguhnya memang untuk saat ini menuju era new normal, tentu penguatan-penguatan terus dilakukan oleh sejumlah perusahaan atau sejumlah emiten-emiten untuk menjaga agar para investornya tidak pindah ke lain hati, tidak pindah ke emiten lain untuk berinvestasi. Nah, kita akan segera join bersama dengan Bapak Efek Indonesia Sulawesi Selatan. Akhirnya kita bisa join. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Warni. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana suara saya? Apa terdengar jelas, Pak? Oke, mantap. Iya. Pak, sebelum kita membahas secara detail tentang pasar modal saham, bisa Bapak beri gambaran hari ini, review selama sepekan kondisi market kita di pasar modal? Iya, oke. Ya, makasih banyak Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewers Indo Makassar dan Sobat IDX yang mungkin sudah bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Kalau kita lihat untuk hari ini IHSG kita itu ditutup menguat ya 1,54% di posisi 5063,642. Jadi ada penguatan di perdagangan hari ini, dan kalau kita lihat sepanjang sepekan kemarin ya, Mbak Warni. Iya. Kalau update transaksi saham di minggu kemarin itu IHSG kita menguat ya, menguat 1,42% ke posisi 4.973,79 dari penutupan pekan sebelumnya itu di 4.904,09 poin. Nah, kemudian dari peningkatan tersebut rata-rata transaksi hariannya itu di 6,43 triliun. Jadi ada penurunan untuk transaksi di pekan kemarin, Mbak, karena sebelumnya itu di 7,01 triliun. Tetapi secara harian, year to date-nya itu rata-rata transaksi harian itu 7,64 triliun. Nah, kemudian untuk beberapa corporate highlights juga kalau kita lihat ya, berita di pekan kemarin itu kayak misalnya S Hardware
itu membukukan laba bersih 245,68 miliar atau tumbuh 3,9% ya pada kuartal pertama 2020 ini. Nah, kemudian Ultra Jaya yang produsen Ultra itu membukukan pertumbuhan laba yang cukup besar juga ya, 45,28% di kuartal pertama 2020. Ini mungkin karena banyak yang mengkonsumsi minum susu minum susu. di Padang ini ya, sehingga labanya cukup naik juga nih. Nah, kemudian untuk Indosmen ya, itu membukukan kenaikan laba tipis ya, 0,88%. Jadi mungkin itu informasi yang bisa dicermati juga oleh para investor kita di pasar modal. Iya, berarti untuk pekan ini yang bisa dilirik-lirik untuk investasi adalah S Hardware, Ultra, dan Indosemen ya Pak? Ya, itu kemarin yang data laporannya ya. Kalau kita mau berinvestasi saham kan bukan hanya sekedar melihat laporan keuangannya gitu, tetapi kadang kita melihat secara realnya apa yang ada di kehidupan realita kita ya. Kayak misalnya S Hardware, kalau kita lihat di Jalan Sungai Sadang itu kan sudah mulai banyak pengunjungnya tuh Mbak Warni. Kemudian di Mall Ratu juga sudah mulai banyak pengunjung S Hardware juga di sana. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan rekomendasi ya, ini hanya gambaran market. Iya, gambaran bahwa laporan dari S Hardware seperti itu, dan ada beberapa laporan dari beberapa emiten juga sebenarnya gitu Mbak Warni. Iya, Pak, melihat kondisi market kita yang ya ada harapan lah, utamanya menuju new normal sendiri. Untuk di area Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat optimisme investor dan emiten dalam memasarkan di bursa terkait produk mereka? Iya, nah kalau kita lihat data ini ya, data transaksi untuk Makassar, mungkin pertanyaannya Mbak Warni ya. Nah, kalau kita lihat untuk Makassar ini justru di tahun 2020 ini kelihatannya cukup bagus gitu ininya, data yang masuk gitu Mbak Warni ya. Karena kalau kita lihat ya, di tahun 2019 kemarin ya, di tahun 2019 kemarin kalau kita lihat rata-rata transaksi kita sepanjang tahun 2019 itu hanya rata-rata kurang lebih 600 miliaran lah per bulan ya, per bulan. Per bulan. Dan kalau kita ambil misalnya mau perbandingkan ya antara Januari sampai ke Juni misalnya 2019 dengan 2020, rata-rata transaksi 2019 itu hanya sekitar 480 sampai 500 miliar per bulan di 2019 kemarin. Tetapi yang cukup memperlihatkan data optimis di tahun 2020 ini itu ternyata justru naik gitu. Rata-rata transaksi Januari sampai Juni ya 2020 ini itu 937 miliar per bulan. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat Mbak, data Juni kemarin yang sudah masuk dalam laporan kami ya, itu tinggi sekali ininya, transaksinya itu 1,6 triliun dalam satu bulan transaksinya. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan yang cukup bagus juga ya di pertumbuhan investor retail kita di Makassar ini. Jadi ini mungkin kalau orang bilang memanfaatkan situasi kondisi saat di penurunan harga saham ini kelihatan cukup optimis gitu. Kita lihat data yang saya sampaikan tadi Mbak Warni. Iya, itu dari total transaksi ini kan trennya naik 800 miliar sampai 1,6 triliun. Itu paling banyak itu investor kita meminati apa ini, Pak? Nah ini mungkin harus dikonfirmasi nanti ke perusahaan sekuritas gitu Mbak Warni ya. Karena karena kalau data yang masuk di kami itu secara kumulatif gitu. Jadi hanya data transaksi yang dari masing-masing perusahaan sekuritas yang ada di Makassar ini, itu mereka laporkan jumlah total transaksinya gitu. Jadi tidak ada detail bahwa saham apa yang dibeli oleh investor mereka gitu Mbak Warni. Jadi saya sudah agak kurang bisa memberikan informasi kalau misalnya mau di breakdown saham-saham apa yang mau dipilih oleh investornya. Iya, ini tren kenaikannya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh apa kalau Bapak melihat? Padahal kan kalau dipikir pandemi COVID-19 ini kan
ekonomi apa daya beli agak turun, terus banyak Iya. PHK di mana-mana. Ini kok bisa naik bila dibandingkan tren Mm-mm. tahun lalu? Gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau dibilang bahwa apa tidak ada pengaruh sama sekali gitu, itu tidak tepat juga karena kalau kita Hmm. perhatikan saat pandemi ini mulai meledak di Indonesia ya, itu bulan Iya, Maret, itu memang sempat terjadi ini juga apa bisa dibilang kepanikan gitu ya, iya. kepanikan karena kalau kita lihat itu data data Maret itu pada saat dirilis ini ya, Mhm. rilis data COVID kita yang sudah mulai Iya. di tanggal 2 Maret kalau tidak salah ya kasus COVID pertama itu muncul, itu indeks kita turun di 14,68%. Nah, kemudian Hmm. terus turun pas di 11 Maret. 11 Maret itu kan data yang meninggal pertama kalau nggak salah ya. Iya. Itu turun 17,98% dan itu turun terus sampai eh, 24 Maret. 24 Maret itu turun sampai 37% gitu. Jadi Hmm. penurunannya cukup dalam gitu. Nah, kemudian di April sampai di Juni ini itu kelihatannya sudah mulai apa? Bergairah ya. Bergerak kembali. Kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran dari PSBB kemarin ya. Nah, Oh, kemudian kita lihat juga dari pemerintah itu terus mengeluarkan stimulus ya untuk iya. bagaimana roda perekonomian ini terus berjalan gitu. Dan ini membangkitkan gairah ekonomi kita sehingga ini impactnya juga ke pasar modal gitu Mbak Warni. Dan kalau kita Hmm. lihat di April ya sampai di Juni ini itu Iya. sudah mengalami kenaikan juga gitu IHSG kita. Jadi kalau kita mau lihat misalnya year to date memang masih turun gitu Mbak Warni. Tapi kalau sejak Hmm. kejatuhan yang 37% ke Iya. saat ini itu sebenarnya trennya sudah cukup bagus untuk saat ini. Cukup. Iya. Iya. Itu juga, apakah menurut kita itu juga dipengaruhi karena misalnya literasi dan edukasi ke masyarakat bahwa Mm -mm. menabung saham itu Mm sangat -mm. bagus atau sebagainya. Apalagi kan sebelumnya sudah Iya. gencar, sebelum ada pandemi COVID, Mm -mm. gencar dilakukan kampanye yuk nabung saham. Iya. Nah, sebenarnya masa WFH sama school from home ini ya, itu sebenarnya makin ini juga, makin dari sisi aktivitas kami yang ada di Bursa Efek maupun di teman-teman sekuritas maupun ke Hmm. komunitas penggiat pasar modal ini ya, itu Iya. makin makin ramai aktivitasnya gitu Mbak Warni. Nah, ini yang memicu Hmm. juga peningkatan investor tadi. Peningkatan investor ini Hmm. kan tentu dipicu karena adanya peningkatan literasi, pemahaman masyarakat itu Literasi. juga gitu. Nah, dan Hmm. kalau Mbak Warni perhatikan, Iya. mungkin bisa follow juga di semua Instagram bursa yang ada di daerah ya, IDX, Iya. kantor perwakilan IDX. yang lain. Itu hampir tiap hari pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun edukasi melalui live Instagram ini. Belum Oh iya. belum dalam bentuk webinar. Nah, ini bukan hanya bursa saja yang berjalan seperti ini, itu dari perusahaan sekuritasnya, dari komunitas penggiat pasar modal. Jadi Iya. eh, kita pun atau masyarakat pun yang saat ini melakukan WFH di rumah, yang mungkin karena kalau di kantor agak terbatas aktivitasnya ya, karena Iya. banyaknya pekerjaan gitu. Pada saat Hmm. WFH, mereka mungkin bisa mengerjakan lebih cepat pekerjaannya gitu. Kemudian ada waktu Betul. untuk bisa belajar lebih dalam lagi terkait dengan investasi yang ada di pasar modal seperti itu. Dan kalau di sebelum pandemi ini kan orang mau belajar pasar modal, orang masih berpikir gitu Mbak Warni. Kayak Iya, misalnya di betul. luar Makassar lah, wah saya harus ke Makassar lagi gitu. Kemudian Iya. belum kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan berbayar gitu, ya saya harus keluarkan uang lagi. Uang, Sem- betul. iya betul. Sementara di masa pandemi ini itu banyak sekali tawaran-tawaran edukasi yang sifatnya gratis gitu, sehingga Gratis. bisa dinikmati oleh atau diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan yang hanya ada di kota besar, tetapi termasuk di pelosok-pelosok daerah itu bisa mengikutinya gitu. Karena kalau kita lihat juga penetrasi pengguna internet di Indonesia ya,
itu Iya, semakin ini juga semakin apa? Semakin tinggi meningkat. juga gitu, semakin Iya, meningkat betul. juga, semakin Iya. meningkat dan saya rasa di masa WFH ini itu data dari AAPJI ya, yang pengguna jasa internet, saya yakin kalau Iya, mereka sudah rilis datanya itu pasti peningkatannya akan jauh lebih tinggi jauh. lagi gitu. Iya, iya. Uh, Ini kan juga yang saya tahu program Yuk Nabung Saham itu rupanya juga mm, memberikan efek yang besar. Misalnya pernah saya dengar mm, bahwa hanya dengan 100.000 kita sudah bisa menabung saham dan toolsnya pun tidak misalnya kita harus ke sekuritas lagi. Ini bisa mm, juga dijangkau di beberapa kampus-kampus. Maksudnya ini program ini menyasar sepertinya milenial. Apakah betul. betul hanya menyasar milenial atau seperti apa? Nah, kalau misalnya 100.000 aja bisa punya saham, itu gimana caranya Pak sebenarnya? Mm. Nah, sebenarnya program Yuk Nabung Saham ini awalnya kalau kita lihat perkembangan pasar modal kita ya, yang bisa dibilang pertumbuhannya tidak terlalu signifikan gitu. Terutama perkembangan investor Hmm, kita yang dulu itu kan hanya selalu di bawah angka 400 ribuan investor, 300 ribuan investor lah itu untuk hmm, seluruh Indonesia ya. Sehingga hmm. dibutuhkan suatu upaya gitu melalui satu kampanye sebenarnya. Kampanye Oh, untuk kampanye. campaign untuk menggiatkan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, eh, kalau selama ini kan kita selalu mendengar kata investasi, mungkin orang yang di awalnya itu masuknya investasi bodong gitu Mbak Warni. Oh iya Sehingga betul. sehingga pada saat orang ditawarkan untuk investasi di saham, orang selalu mengatakan bahwa itu sama saja dengan dengan investasi-investasi sebelumnya yang sudah saya ikuti. Jadi Hmm, ada rasa kapok di masyarakat gitu untuk iya, memulai berinvestasi sehingga investasi. kata investasi ini menjadi momok gitu untuk pengembangan pasar modal kita. Nah, sehingga Hmm, dicarilah, oh ternyata mungkin kalau nabung ini kan sudah dikenal luas oleh masyarakat ya, menabung iya, ini. Nah, kemudian kita cari formulanya, ternyata menabung itu bukan hanya sekedar menabung dalam bentuk cash atau uang gitu. Ternyata iya. aset pun bisa ditabung sebenarnya ya. Kayak misalnya Hmm, mungkin programnya kayak Pegadaian misalnya ya, ada program iya, tabung emas. Nah, itu kan tabung aset iya. gitu. Sama halnya Tabung di aset. saham sebenarnya, bahwa aset ini bisa kita tabung gitu. Jadi kita bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa mulai investasi saham melalui membeli saham secara berkala gitu Mbak Warni. Atau yang Hmm, biasa kita kenal dengan cost averaging gitu. Jadi nanti secara jangka hmm. panjang pasti akan mendapatkan nilai rata-rata yang lebih yang lebih rendah gitu ketimbang mereka langsung membeli dalam lamsam gitu. Satu Oh kali iya, tapi satu sekaligus kali dihabiskan sekaligus. dananya betul seperti itu. Nah, kemudian eh, untuk mendorong masyarakat untuk berinvestasi ya, karena kesan pasar modal Iya, ini kan dulunya terlalu eksklusif gitu ya. betul. Orang selalu berpikir bahwa yang bisa berinvestasi di pasar modal itu hanya orang-orang tertentu lah, Berdasi, orang orang berdasi berdasi. lah, orang yang uangnya tidak ada serinya seperti itu ya. Ya, jadi itu stigma-stigma negatif lah yang mempengaruhi orang untuk mengurungkan Berinvestasi, niatnya untuk berinvestasi di pasar modal. pasang Tetapi modal. kalau orang berbicara eksklusivitas investasi di pasar modal ya, sebenarnya Hmm. itu tidak ada salahnya juga. Kenapa? Karena saya ingat sekali di saya dulu ya, Mbak Warni waktu masih kuliah itu tahun 97-an ya. Tahun 97 Iya, itu kalau kalau Mbak Warni ingat di Unhas kan dulu ada pojok bursa efek pojok Jakarta bursa. waktu itu ya. Betul, Pojok ada. BEJ yang direktorat itu kan. Iya, Direktorat. betul. Tapi modelnya kan pada saat itu hanya sebatas kayak perpustakaan jadinya. Orang hanya datang untuk mencari informasi, laporan keuangan dan lain sebagainya. Tetapi orang untuk mengerti bagaimana transaksi saham itu tidak Iya. difasilitasi di sana. Kenapa? Karena tidak ada anggota Hmm. bursanya, tidak ada sekuritasnya di sana. Iya, Akhirnya sekuritas saat tidak. ini kita kembangkanlah program galeri investasi bursa. Jadi transformasi Mhm. dari pojok BEJ tadi itu menjadi Ke galeri galeri investasi bursa. investasi. Kemudian kita ajak partisipasi dari perusahaan sekuritas untuk hadir di Hmm. galeri investasi ini. Nah, kemudian Hmm. galeri investasi ini juga akan memungkinkan masyarakat untuk bukan hanya lingkungan kampus saja, Mbak Warni, tetapi lingkungan Iya. sekitar kampus gitu, untuk bisa
berpartisipasi sebagai investor di sana. Kenapa? Karena program di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di perguruan tinggi ini itu memungkinkan orang bisa berinvestasi hanya dengan 100.000 misalnya seperti itu. Karena kita sudah membuat suatu kesepakatan ya dengan perusahaan sekuritas untuk bagaimana memudahkan mahasiswa, dosen maupun masyarakat sekitar untuk bisa berinvestasi. Jadi kalau dulu ya kita mau berinvestasi di pasar modal tahun 2008 itu saya ingat sekali, saya pertama kali kerja di industri keuangan di perbankan ya. Iya. 2008 itu kan hampir sama kondisinya saat ini. Tiba-tiba bursa IHSG turun ya. Turun. Cuman kondisinya berbeda. Terjun bebas. Cuman penyebabnya berbeda ya. Kalau 2008 itu kan penyebabnya subprime mortgage yang ada di Amerika ya. Kalau saat ini kan penyebabnya ini apa? Pandemi. Betul, pandemi. Nah, cuman kalau Mbak Warni pernah mendengar quote-nya Warren Buffett ya, bahwa fierce when the others greedy gitu, and greedy and when the others fear. Artinya rakuslah pada saat orang-orang menjadi takut gitu, dan takutlah pada saat orang-orang menjadi rakus gitu. Dan di 2008 itu kalau kita lihat orang betul-betul panik gitu. Ada ketakutan yang luar biasa di tahun 2008 itu di Oktober kalau nggak salah ya. Orang menjual sahamnya, menjual unit reksadananya sehingga harga saham maupun harga unit reksadana itu langsung terjun bebas gitu. Nah, saya yang baru masuk di industri keuangan pada saat di perbankan pada saat itu. Ya memang kebenaran pada saat itu saya memang menjual produk-produk wealth managementnya gitu, kayak unit link, kemudian produk reksadananya. Reksadana. Betul, saya mendapatkan insight dari manajer investasinya. Jadi ada kegiatan dengan manajer investasi saat itu, dia mengatakan, Pak Min, kalau kamu mau mencari atau memulai investasi, sebenarnya saat inilah waktu yang tepat untuk memulai investasi, Dan dia perlihatkanlah quote dari Warren Buffett itu, dia perlihatkan datanya, ini penurunannya sudah cukup dalam nih 50 hampir 50% penurunannya. Dan pada saat itu saya mau mulai investasi saham pada saat itu. Saya ingat sekali saya datang ke salah satu perusahaan sekuritas yang ada di Jalan Boulevard pada saat itu. Saya mau mencoba untuk investasi saham pada saat itu. Saya bawa uang 20 juta Mbak Warni pada saat itu di 2008. 2008 itu angka yang cukup besar sekali menurut saya karena baru pertama kalinya untuk 20 juta karena itu yang paling tinggi di tabungan saya pada saat itu. Kalau orang mau bilang saat itu saya berspekulasi, mungkin ada benarnya juga, tetapi saya rasa tidak full spekulasi juga karena saya sudah membaca berita-berita, kemudian melihat laporan keuangan dan segala macamnya ya, sehingga saya berani memutuskan untuk berinvestasi saham pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Saya datang ke perusahaan sekuritas di tahun 2008 itu ya, saya mau melakukan pembukaan rekening efek 20 juta, itu ditolak Mbak. Ditolak karena minimum pembukaan rekening efek di tahun 2008 itu minimum 50 juta Mbak Warni. 50 juta. 50 juta. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa pasar modal itu kesannya itu sangat eksklusif, itu mungkin tidak ada salahnya juga karena memang kondisinya pada saat itu diciptakan seperti itu. Sehingga diurungkanlah niat kita untuk berinvestasi, datang ke kantor, akhirnya kami patungan dengan teman-teman supaya bisa memiliki rekening efek. Bisa membuka rekening efek. Jadi kita belinya secara patungan waktu itu. Waktu itu beli apa? Sahamnya apa yang dibeli waktu itu? Waduh, saya sudah lupa ya waktu itu. Yang jelas pada saat itu masih booming-boomingnya sahamnya kayak Bumi ya waktu itu. Sahamnya Bakri. Sahamnya Bakri itu masih booming-boomingnya. Kemudian ada saham kayak Unilever, kemudian UNTR pada saat itu banyak lah karena kan kami bertiga waktu itu patungan ya untuk beli saham. Makanya kalau sekarang di kondisi yang hampir sama menurut saya dengan 2008, kemudian terjadi penurunan harga saham yang luar biasa saat ini ya. Kemudian
kita mendapatkan informasi bahwa saatnya lah untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar modal. Entah itu reksadana atau saham, sekarang tidak ada hambatannya gitu, karena 100.000 saya rasa tidak ada Tidak berat. tidak berat gitu. Orang beli pulsa, beli kuota saja itu bisa di atas itu ya, Mbak Warni. Beli Iya, kopi saja iya, mungkin betul. kalau nongkrong misalnya di cafe shop itu 100.000 mungkin tidak cukup gitu. Tetapi 100.000 Iya, saat ini Anda sudah bisa memulai investasi saham, tidak perlu patungan lagi seperti itu, Mbak Warni. iya, iya. Jadi Ini sangat iya. ini, silakan Mbak. Iya, ini ada yang tanyakan, mau tanya Pak, jika saham turun, apakah baiknya langsung dijual saja, apa tunggu dulu? Karena jika turun khawatir sangat rugi. Ini dari followers kita, Riana Ashanti. Itu gimana? Iya, saya rasa dikembalikan lagi gitu. Sebenarnya tujuan Anda untuk beli saham itu apa gitu. Karena Iya, kalau orang mau beli saham kan juga motifnya berbeda-beda ya Mbak Warni. Ada tujuannya memang secara jangka pendek. Jangka pendek iya. itu dalam artian dia pasti akan melakukan trading saham. Kemudian ada yang tujuannya jangka panjang gitu. Misalnya dia mau Iya. eh, mau lanjut S2 atau mau nikah lah. Pada saat nikah dia mau langsung beli rumah misalnya seperti itu. Otomatis kan dia punya view Iya, yang panjang ya, jangka panjang. Dia harus iya, investasi. Jadi kalau memang tujuan kita untuk investasi di pasar modal atau beli saham tujuannya untuk jangka panjang, pada saat iya. terjadi penurunan harga itu sebenarnya secara psikologi tidak usah terlalu terganggu gitu. Justru kalau misalnya kita punya dana lebih ya, pada saat terjadi penurunan harga saham, harusnya kita beli lagi karena bisa dibilang kita mendapatkan harga diskon dibandingkan dengan harga pembelian awal kita gitu Mbak Warni. Seperti itu. Iya. Kecuali kalau Ini tujuan ada, kita iya, memang untuk trading ya, nah memang trading. dibutuhkan strategi khusus di situ. Nah, mungkin bisa nanti berdiskusi lebih lanjut dengan brokernya yang ada Sekuritas, broker. di perusahaan sekuritasnya. Seperti itu. Iya. Ini ada yang tanyakan juga, Kak. Cara menentukan CL pada suatu saham itu gimana? Nah, cara menentukan cut loss ini memang lebih sangat teknis ya, dan ini memang materinya memang lebih ke perusahaan sekuritasnya karena Oh, iya, iya. cut loss itu kan adalah suatu resiko yang siap kita tanggung gitu Mbak Warni. Cut loss mungkin bagi saya cut loss 3% nggak masalah buat saya. Ya. Atau cut loss misalnya Mbak Warni, saya cut loss-nya 5%, baru saya cut loss gitu. Mungkin nggak masalah buat Mbak Warni. Jadi setiap orang itu akan menentukan pasti Berbeda-beda akan ya. berbeda-beda gitu. Tetapi pasti tetap akan dilihat gitu. Level support dan level resisten dari teknikal saham yang kita pilih untuk transaksikan gitu Mbak Warni. Iya, ini ada juga yang tanyakan bahwa misalnya seorang pemula ingin memulai sahamnya, apakah wajib misalnya melibatkan sekuritas atau bermain sendiri? Kalau kita melihat resikonya itu lebih baik bagaimana? Misalnya kita main sendiri atau melibatkan langsung sekuritas? Kalau misalnya dari teman-teman semua ya yang ingin memulai investasi di pasar modal khususnya saham, Iya. tetapi tidak memiliki keterbatasan dalam pemahaman ya, mulai dari analisis sahamnya, baik fundamentalnya maupun teknikalnya. Kalau menurut saya sangat disarankan untuk bisa melibatkan sekuritas gitu, karena dengan melibatkan semuanya sebenarnya melibatkan sekuritas gitu, mau trading sendiri atau trading menggunakan broker pasti akan melibatkan sekuritas, karena kalau trading sendiri otomatis kita menggunakan online tradingnya si perusahaan sekuritas. Tetapi kalau misalnya karena ada juga modelnya hybrid gitu Mbak. Saya bisa menghubungi broker di perusahaan sekuritas untuk mendapatkan informasi misalnya, kemudian meminta dia untuk mengorderkan. Bisa juga di suatu waktu saya mau beli sahamnya XYZ misalnya, saya input sendiri, itu bisa juga gitu. Bisa. Nah, jadi tergantung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi yang ingin membeli saham tetapi tidak ada pemahaman atau memiliki keterbatasan informasi terkait saham-saham apa yang mau dipilih, ya mungkin sebaiknya menggunakan jasa layanan broker gitu. Jadi dia bisa menjadi sebagai konsultan kita pada saat akan melakukan pembelian saham gitu, daripada dia beli saham tetapi dia tidak tahu
saham apa yang dia beli yang Apa yang pertama, dibeli? kemudian Betul. yang kedua dia tidak tahu apakah levelnya saat dia beli itu memang eh, level entry gitu atau Hmm. malah sudah ketinggian harganya. Oh gitu ya. Berarti memang penting untuk melibatkan sekuritas. Nah ini ada yang bertanya lagi dengan orang yang sama nih. Saya ingin bertanya Mbak, apakah reksadana pendapatan tetap bisa di-compare dengan sukuk korporasi? Karena kan reksadana pendapatan tetap 80%-nya dialokasikan pada sukuk juga. Itu gimana Kak? Pertanyaannya bagaimana? Coba saya tanya. Reksadana Uh, syariah, apakah reksadana pendapatan tetap bisa iya. di-compare dengan Dengan suku korporasi. Karena uh, reksadana pendapatan tetap 80%-nya dialokasikan pada suku juga. Sekalian Nina yang bertanya juga, bagaimana tanggapan Pak Fahmi? Bagaimana tanggapan Pak Fahmi bagi orang-orang di luar sana yang masih menganggap saham itu haram? ya. Itu ini apa? Isu klasik di pasar modal itu sampai sekarang itu belum hilang-hilang gitu. Uh, Iya, Nah, kalau silakan. pertanyaan dari Riana tadi ya, Riana Iya, Syanti ya, iya, apakah mengenai reksadana syariah ya, apakah reksadana pendapatan iya, tetap ini bisa di-compare dengan suku korporasi? Sebenarnya untuk memilih instrumen investasi itu, entah itu reksadana pendapatan tetap, reksadana iya, syariah, ataupun mungkin langsung membeli sukuknya secara langsung ya, entah itu sukuk yang iya, diterbitkan secara korporasi maupun sukuk yang dijual retail oleh pemerintah Republik Indonesia gitu, iya, atau yang dikenal dengan sukri ya. Eh, sukre betul. eh, eh, Sebenarnya itu sangat ini apa kembali lagi ke siapa ke Riana tadi ya. Bagaimana Hmm, strategi investasinya? Karena dalam berinvestasi itu kan memang hmm, satu anjurannya ya bahwa melakukan diversifikasi investasi. Jadi kalau misalnya hmm, dia mau bagi resikonya tadi, ya bisa saja dia membeli apa sekian persen reksadana pendapatan tetap, kemudian dia beli juga suku korporasi ya. Karena pada saat dia membeli reksadana pendapatan tetap, pasti dia akan perbandingkan juga berapa return yang dia dapatkan di suku korporasi betul. ini. Jadi kalau Iya, tujuannya untuk melakukan diversifikasi investasi, ya saya rasa tidak ada tidak masalah masalah. gitu. Justru akan lebih Iya, bagus gitu karena resiko investasinya terbagi gitu, Mbak. iya. Itu tadi yang soal Nah, haram itu gimana tuh? nah, kalau soal haram, ini sebenarnya sejak tahun 2011 ya, sejak MUI menerbitkan Fatwa nomor 80 tahun 2011 Iya, terkait dengan transaksi di pasar modal kita ya. Sebenarnya isu iya. halal haramnya itu sudah apa ya kalau kita mau permasalahkan lagi saat ini kita kembali lagi ke tahun 2011 Ke pada belakang. saat pembahasan ini di DSN MUI gitu ya. Yang jelas gini bahwa transaksi di pasar modal itu dikatakan Hmm. oleh DSNU itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Asalkan yang pertama, Hmm. saham yang kita beli itu adalah saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Karena ada Hmm. juga saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi tidak masuk dalam daftar efek syariah. Karena Oh iya. saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah tentu Hmm. memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Dikeluarkan MUI. DSN di kriteria yang sudah ditentukan oleh DSN MUI. Misalnya saham yang kita beli ini perusahaannya dalam produknya itu eh, Tidak ini memproduksi hal-hal yang non halal yang ya. ya non halal gitu kayak misalnya minuman keras misalnya seperti itu otomatis Iya tidak ada dalam betul. daftar efek syariah. Kalau misalnya kita beli sahamnya itu DSN MUI pasti mengatakan bahwa Anda berinvestasi di pasar modal syariah secara haram gitu karena tidak membeli saham yang di luar daftar efek syariah seperti itu. Nah, kemudian beberapa saham juga yang tidak masuk dalam daftar efek syariah kayak misalnya taruhlah perbankan, misalnya perbankan umum ya. Kenapa? Karena kan dianggap sebagai ini ya pendapatan ribawi ya. Riba. Makanya dikeluarkan juga gitu. Kemudian eh, walaupun pengelolaan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi akan dilihat juga Iya. laporan keuangannya. Hmm. Rasio utang terhadap modalnya gitu. Rasio utang Iya. terhadap modalnya. Kalau utangnya lebih dari 40% itu akan dikeluarkan juga dalam daftar efek syariah. Kemudian apabila ada Hmm. pendapatan non halal di laporan keuangannya,
itu akan lebih dari 10%, lebih dari 10% itu akan dikeluarkan juga dari daftar efek syariah. Sehingga tadi Pak Syarif ya, Syarif Hidayatullah, kalau masih ingin berinvestasi di pasar modal, tetapi konsen terhadap syariah atau tidaknya, saya sarankan untuk mencari sekuritas yang memang sudah menyediakan online trading yang berbasis syariah gitu. Karena di online trading yang berbasis syariah ini nanti kita tidak perlu memfilter sendiri mana yang masuk dalam daftar efek syariah, mana yang masuk masih saham konvensional, karena online trading syariah ini yang memfilter secara langsung gitu. Kita tidak akan menemukan saham-saham di luar daftar efek syariah. Bahkan hampir sepertinya ya di semua online trading syariah perusahaan sekuritas itu, kalau kita misalnya ketik saham yang di luar daftar efek syariah, itu akan muncul pop-up-nya, pop-up ininya ya, warning-nya gitu, bahwa saham yang Anda beli ini adalah saham yang tidak berbasis syariah. Kemudian muncul tuh ayat-ayat yang terkait dengan bahaya ribawi dan segala macam, itu akan muncul di situ. Jadi kita akan mendapatkan berarti lebih ini bagus juga. Ya, lebih aman. Kalau Lebih misalnya aman. memang mau bersyariah. Kalau di luar daftar efek syariah, kita akan diceramahi oleh online trading syariahnya. Iya. Terus ini kan sudah kondisi pasar saham sudah mulai bergairah dan sebagainya. Kalau kita sarankan nih di kondisi seperti ini, baiknya investor itu melirik emiten yang seperti apa? Baik sarannya nih dari kita. Baiknya kita memilih untuk pemula, misalnya saya anggaplah saya pemula mau membeli berinvestasi, itu bagusnya memilih yang mana di kondisi yang sekarang ini, yang agak stabil dan kondisi perusahaannya. Iya, sebenarnya kalau kita mau berinvestasi di pasar modal, kemudian dalam menentukan pemilihan saham, sebenarnya jangan dibuat dibuat kayak ribet gitu ininya. Wah, kalau saya mau beli saham ini, saya harus analisa laporan keuangannya, lihat fundamentalnya lagi nanti. Kemudian sementara background kita mungkin bukan dari ekonomi gitu, mungkin ada yang dari sastra, ada yang dari teknik, ada yang dari sospol mungkin yang tidak pernah berkutat dengan laporan keuangan dan akuntansi seperti itu ya. Soalnya hal termudah pada saat kita mau beli saham, tinggal kita lihat saja saham apa yang kita mau beli, apa produknya gitu yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Mungkin saat ini hanya contoh saja ya, contoh-contoh ini saja, contoh-contoh analisa sederhana saja. Kayak misalnya di masa pandemi ini orang semua WFH, orang semua school from home. Orang WFH itu kan tidak berdiam diri di rumah gitu Mbak Warni. Orang di sana itu banyak kegiatan gitu, tetapi kegiatan pekerjaan yang dibawa ke rumah ini itu otomatis dengan cara digital gitu. Dengan cara digital. Bagusnya beli saham yang operator begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi satu tools buat kita untuk memilih saham secara sederhana seperti itu. Dan saya juga cukup sering melihat live-nya Mbak Warni ya, kayak kemarin kan menghadirkan Excel, menghadirkan Telkomsel, kemarin juga ada Pak Angga dari Bank Mandiri. Itu kan sebenarnya dari live IG-nya Mbak Warni ini, para investor sebenarnya bisa melihat langkah apa yang akan diambil oleh emitennya ini. Dari situ kan kita akan melihat, wah ternyata data yang disampaikan oleh Pak Angga misalnya kemarin ya Bank Mandiri, ternyata di tengah pandemi dia cukup optimis gitu untuk untuk tetap tumbuh gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau secara sederhananya saya mau beli saham kan artinya mau beli perusahaan. Kalau saya mau beli perusahaan, saya harus tahu dulu perusahaannya ini ke depannya akan seperti apa gitu. Apakah dia akan dilibas oleh pandemi ini ataukah di masa pandemi ini dia terus bertahan dan terus dan tumbuh gitu. Dia berinovasi lah untuk terus keluar dari himpitan pandemi ini ya. Jadi sebenarnya logika sederhana itu sangat berarti sangat sederhana sekali ya, bisa dilihat. Sangat sederhana sekali gitu kalau kita mau memang tidak ada background di keuangan, background di analisis teknikal seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa melihat gitu dari sumber-sumber informasi yang lain. Kita lihat misalnya dari informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Misalnya dari Kementerian Kemenko Perekonomian misalnya.
Kalau Mbak Warni masuk Iya. di websitenya Kemenko Perekonomian, itu kan ada di situ sektor-sektor apa yang cukup positif selama pandemi ini. Nah, Iya. kalau saya lihat ya dari data Kemenko Perekonomian, ada beberapa sektor-sektor yang tidak terdampak yang terdampak positif ya di COVID-19 ini. Kayak misalnya farmasi, alat kesehatan. Itu Oh kan iya betul. kemudian jasa telekomunikasi, kemudian media elektronik, kemudian tekstil ya dan produk tekstil, kemudian food and beverage, makanan dan minuman ya, Food. kemudian Iya. jasa pengiriman atau kurir. Nah, Kurir. dari data yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian ini, itu tinggal kita breakdown gitu. Yang masuk Yang mana dalam saja? farmasi, yang mana Apa saja? Oh, saja? farmasi. Oh, ada Kimia Farma, misalnya ada Kimia Kalbe Farma. Farma, ada Sido muncul, ada pokoknya Betul. banyak lah yang bisa kita lihat. Berarti Kemudian mudah sekali ya membreakdownnya. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa untuk memilih saham ini jangan langsung dilihat ribetnya dulu, karena kalau kita lihat ribetnya dulu, saya harus Langsung analisa pusing. keuangan. Itu yang sebagai barriernya gitu, yang menghambat kita untuk bisa langsung berinvestasi karena takut di awal gitu Mbak Warni. Karena Betul, begini Mbak Warni, khawatir. betul. Memang membaca laporan keuangan itu penting, melihat arah pergerakan pasar itu penting. Tapi kalaupun saya tidak ada background di ekonomi, tidak ada background untuk melakukan analisa fundamental, kan kita berinvestasinya tidak langsung membeli secara langsung di Bursa Efek Indonesia saham-saham ini, tetapi melalui perusahaan sekuritas. Nah, gunakanlah jasa perusahaan sekuritas, karena di semua perusahaan sekuritas itu ada namanya divisi risetnya, yang selalu melakukan riset gitu. Nah, tinggal diminta di brokernya, bos, bagaimana hasil kajian riset dari XYZ Sekuritas misalnya hari ini. Betul. Bagaimana target jangka pendeknya untuk beberapa emiten misalnya. Kalau untuk jangka panjang sama investasi, ada tidak kajian risetnya? Tinggal itu di ini. Jadi tanpa saya background ekonomi dulu atau belajar mengambil kuliah ekonomi dulu baru bisa berinvestasi, itu tidak perlu seperti itu. Karena data riset itu adalah salah satu layanan dari perusahaan sekuritas gitu Mbak Warni. Iya. Oke. Kemudian ada yang bertanya ini, misalnya kan banyak yang bilang bahwa selain misalnya yang tertarik yang kita sebutkan misalnya farmasi perusahaan ini, untuk di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada berapa perusahaan yang sudah mulai melantai di bursa dan bisa dibeli sahamnya di pabrik? Kalau saham-saham yang ada di Sulsel ya, yang sudah beroperasi, yang kita cukup kenal ya, kayak Inco mungkin ya, yang ada di Sorwato ya, Vale itu kan salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian Tanjung Bunga GMTD itu juga itu juga salah satu emiten di pasar modal kita. Kemudian di Pomala ada Antam, kemudian ada juga yang berkantor di Geraha Pena tuh yang baru listing tahun kemarin Mbak. Dia itu bergerak di fintech. Coba saya lihat kode sahamnya dulu. Cuman saya lupa namanya. Baru ini ya, baru. Kalau di sektor jasa keuangan belum ada ya? Dia baru listing. Sampai hari Kalau ini. sektor jasa keuangan, Bank Sulselbar itu. Tapi dia masih sebagai emiten obligasi gitu, belum saham. Untuk obligasi. Jadi hanya untuk obligasi. Iya. Ini Kak, ini asik sekali perbincangan tentang saham ini. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam. Ya udah jam 5 ternyata ya. Iya. Ini sebelum menutup nih, ada closing statement supaya mengajak orang bahwa ya saat inilah meskipun kondisi pandemi, waktunya nih untuk kita ayo berinvestasi di pasar modal. Ada closing statement-nya kepada para calon investor baru? Iya. Buat viewers dari Sindo Makassar maupun Sobat IDX yang mungkin sempat bergabung di sore hari ini, kalau kita berbicara entah itu di warung kopi atau di pasar, di mall, pasti kita akan selalu berbicara mendengar yang namanya pandemi, mendengar yang namanya COVID gitu. Tetapi jangan sampai ini akan menghambat kita untuk bisa produktif gitu. Justru kita coba lihat di tengah pandemi ini,
kira-kira kita bisa memanfaatkan peluang apa gitu di tengah pandemi ini. Dan kalau kita lihat dari data IHSG kita ya, yang sudah turun cukup dalam ya, walaupun sekarang sudah mulai pulih Bangkit. kembali, walaupun secara year to date masih minus ya. Ini tidak berlaku hanya di Indonesia gitu. Ini hampir di semua Iya. bursa yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan pasar akibat dari dampak pandemi ini. Nah, Iya. untuk itu mungkin melalui obrolan kita di sore hari ini, Mbak Warni, saya ingin mengajak kepada masyarakat Sulsel ya bahwa eh, marilah kita mencoba melihat peluang yang ada di pasar modal. Karena kalau selama ini kan kita selalu berpikir bagaimana mencari barang-barang konsumtif misalnya yang diskonan ya. Nah, sekarang kita akan mendapatkan barang investasi yang diskonan juga. Kenapa? Karena kalau kita mau bandingkan harga di tahun 2019 dengan harga tahun Iya. 2020 ini, tentu akan Iya. ada perbedaan gitu yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk bisa melakukan investasi di pasar modal. Tapi Iya. yang terpenting dari semua itu bahwa untuk berinvestasi di pasar modal, ya jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan gitu, tetapi tetap Betul. kita harus Tidak memahami. tidak memahami, tetap kita harus membekali diri kita dengan pemahaman dan pengetahuan ya terkait dengan pasar modal. Untuk itu, saya juga menghimbau kepada teman-teman yang hari ini sempat bergabung ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi yang sangat banyak sekali penawarannya. Kalau mau lihat jadwal edukasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, bisa lihat di feed kami juga ya, Di maupun IDX. di postingan kami di IDX Sulsel. Di situ banyak Sulsel. sekali kegiatan-kegiatan edukasi yang kami laksanakan, dan hampir tiap minggu itu pasti akan ada kegiatan edukasi yang kami laksanakan bersama teman-teman perusahaan sekuritas. Sehingga teman-teman bukan hanya belajar pasar modal, tetapi langsung bisa berinvestasi di pasar modal. Ibaratnya Bisa kalau langsung kita mau praktek. betul. Ibaratnya kalau kita mau belajar berenang, kita bukan hanya sekedar belajar teori berenang, tetapi kita harus langsung masuk ke kolam untuk tahu bagaimana cara berenang yang baik gitu, seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Kak atas waktunya Iya. hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu dengan tema yang lebih mendalam lagi. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Sampai Baik, jumpa terima kasih Kak. Mbak Warni. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi bincang sore kita dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Fahmi Amirullah. Tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau hari ini sangat bermanfaat. Yang pasti adalah sekarang waktunya yang tepat bisa menjadi investor di pasar modal, karena tidak ribet. Yang penting kita bisa memahami dan memaknai apa yang dibutuhkan dan mau berinvestasi di mana, dan harus belajar juga apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apakah untuk trading saja atau untuk investasi jangka panjang. Karena di pasar modal ada banyak pilihan-pilihan investasi yang bisa dibeli oleh para investor. Demikian perbincangan sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.